Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Suharni. Saya dari SMK Penerbangan Lanut Adi Sucipto akan menyampaikan mengenai presentasi efektif pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10. Pada presentasi efektif kali ini ada kompetensi dasar, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.6 menerapkan teknik presentasi yang efektif. Pada kompetensi dasar ini mempunyai target bahwa nanti siswa akan dapat membedakan ragam-ragam presentasi. Yang kedua adalah menampilkan teknik presentasi yang baik, itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya 4.6 bahwa melakukan presentasi yang efektif. Target kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa adalah 1, dapat mendemonstrasikan presentasi yang efektif. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan etika dan sikap dalam presentasi. Itu tujuan dari presentasi efektif yang kita sampaikan. Kemudian kalau di aplikasi dunia nyata, di kehidupan sehari-hari bahwa sebelum presentasi kita harus mengetahui ragam dan target dari audien. Jadi ragam dan target audien ini itu sangat ditentukan di mana presentasi itu dilaksanakan. Jadi presentasi dapat berupa itu jenisnya presentasi bisnis, dapat presentasi ide, kemudian juga presentasi hasil kerja ataupun presentasi persuasif. Itu jenis-jenis ragam presentasi. Jadi tiap ragam tidaklah sama dalam penyajiannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan audien dari tiap ragam presentasi itu sendiri. Dari semua ragam-ragam tersebut yang kita bahas tadi bahwa inti dan tujuan dari presentasi adalah untuk mendapatkan persetujuan dari audien. Dengan kata lain, keberhasilan dari presentasi diukur dari seberapa besar audien tersebut setuju dengan pokok pikiran yang disampaikan dalam presentasi tersebut. Jadi, audien adalah menentukan berhasil tidaknya kita presentasi. Kemudian, sebelum kita ke presentasi, kita harus mengetahui metode pengembangan presentasi. Jadi, pada pengembangan presentasi, membuat presentasi yang bagus, itu diperlukan perencanaan dan pengetahuan yang tepat. Untuk itu, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat presentasi yang bagus. Yang pertama adalah menulis presentasi yang berbobot atau bermakna. Kemudian yang kedua, memilih perangkat lunak atau software presentasi Anda. Jadi harus memilih perangkat software yang dikuasai. Kemudian desain yang profesional, artinya desain-desain yang ada yang sudah ada template-template dari Canva misalnya ataupun dari Microsoft PowerPoint. Kemudian desain tersebut juga nanti harus diatur adanya animasi ataupun kekontrasan warnanya dan lain-lain. Ini perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keempat adalah dampak audien. Nah, dampak audien ini nanti akan memberikan tujuannya atau hal yang disampaikan bisa sampai ke audien tidak dan mendapat persetujuan tidak. Kemudian yang kelima adalah menonjol dan berkesan. Ini beberapa hal terutama dalam perencanaan dan pengetahuan supaya presentasi kita baik. Kemudian proses penyampaiannya bagaimana? Nah, dalam menyampaikan presentasi ada beberapa aspek yang mempengaruhi penyampaian presentasi, yaitu 1,
fasilitas tempat dilaksanakan presentasi tersebut. Jadi layout dari tempatnya presentasi, baik tempat duduk ataupun nanti memerlukan slide dan lain-lain. Jadi perencanaan tempat. Kemudian yang kedua adalah presenter itu sendiri, ya, sebagai pelaku utama ini. Jadi seorang presenter harus menguasai materi yang akan disampaikan terutama. Kemudian yang ketiga adalah memberikan presentasi itu yang menarik, ya. Supaya yang menarik berarti desainnya dan teknik dalam penyampaian harus kita perhatikan. Terutama misalnya penambahan elemen manusia pada desainnya, kemudian tekniknya kita harus bisa melibatkan audiens. Jangan sampai kita presentasi, kita melihat slide saja tanpa menghiraukan audiens. Kemudian yang berikutnya adalah tampilan yang menarik desainnya. Kemudian bisa ditambahkan video ataupun ditambahkan musik. Nah, itu penyampaian presentasi supaya kita bisa baik dan efektif. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui penyebab-penyebab presentasi itu gagal supaya nanti ini terhindar dari kita. Pertama, satu, karena presentasi tersebut tidak dipersiapkan. Yang kedua, cara penyampaiannya tidak menggunakan teknik-tekniknya. Kemudian desainnya presentasi yang buruk, jadi hanya tulisan saja atau tulisannya terlalu banyak. Nah, kemudian tidak berhubungan dengan audiens Anda, jadi diremehkan audiensnya. Jadi audiens merasa cuek nanti, jadi presentasi kita akan disepelekan. Kemudian persiapan konten, ya, yang buruk, jadi materi ini memang harus dipersiapkan. Kemudian harapan yang tidak realistis, jadi hasil dari presentasi tersebut tidak ada hal yang bermakna ataupun bermanfaat itu. Kemudian Ibu akan share ke kalian link, jadi ada tips presentasi yang baik dan efektif. Jadi nanti setelah selesai menyaksikan video pembelajaran ini, silahkan buka link seperti yang Ibu sampaikan di sini untuk mengetahui tips-tips presentasi yang baik dan efektif. Ya, karena apa? Kalian harus mengetahui tips-tips ini karena nanti kalian akan ada evaluasi di akhir pertemuan ini, ada evaluasi. Jadi sejauh mana kalian mengetahui atau bisa tidaknya membuat presentasi digital. Jadi temanya nanti silahkan bebas, kemudian kalian bisa berkreasi, memilih judul, kemudian jenis huruf, ukuran, warna, dan gambar, ataupun nanti dikasih animasi, transisi, dan lain-lain ya. Minimal 10 slide. Ya. Waktunya 30 menit nanti. Nah, ini silahkan kalian berkreasi sesuai ide dan kreativitas masing-masing. Nah, setelah selesai nanti membuat slide atau presentasi digital, nanti bisa kalian pakai Canva juga bisa, PowerPoint bisa. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Ya, dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Nah, kemudian selamat berkreasi, bersikaplah baik, dan selalu sigap dalam mengatasi masalah komunikasi. Sukses untuk kalian semuanya. Demikian, terima kasih. Semoga hal ini bermanfaat untuk semuanya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.